Halo semua, perkenalkan nama saya Noval Ahmad Al-Azizi dengan nomor MPM 03.2025.1.07992. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS kimia yang sudah saya kerjakan selama ini, yang dibimbing oleh Bu dosen Bu Eka Cahya Mulyani. Langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruangan tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Langkah 1 untuk menjawab soal ini adalah 1. Tulis persamaan reaksi setara. Persamaan kerangka CaNO3 2 plus NH4F menjadi CaF2 plus N2O plus H2O. Setelah disetarakan, CaNO3 2 plus 2NH4F menjadi CaF2 plus 2N2O plus 4H2. Langkah yang kedua adalah hitung massa molekul relatif Mr. Kita gunakan AR sama dengan Ca sama dengan 40, N sama dengan 14, O sama dengan 16, H sama dengan 1, F sama dengan 19. Mr Ca NO3 2 sama dengan 40 plus 2 buka kurung 14 tambah 3 dikali 16 sama dengan 40 ditambah 124 sama dengan 164 gram per mol. 2. Mr NH4F sama dengan 14 plus 4 kali 1 plus 19 sama dengan 37 gram per mol. Mr CaF2 sama dengan 40 plus 2 kali 19 sama dengan 40 plus 38 sama dengan 78 gram per mol. MrN2O sama dengan 2 kali 14 tambah 16 sama dengan 28 tambah 16 sama dengan 44 gram per mol. MrH2O sama dengan 2 kali 1 plus 16 sama dengan 18 gram per mol. Langkah 3 yaitu hitung mol zat bereaksi. Mol kalsium nitrat CaNO3 2 N sama dengan massa per Mr sama dengan 16,8 gram per 164 gram per mol sama dengan 0,1024 mol. Mol amonium fluorida NH4F N sama dengan massa per Mr sama dengan 17,5 gram per 37 gram per mol sama dengan 0,4730 mol. Langkah yang keempat adalah tentukan pereaksi pembatas. Kita bandingkan mol yang tersedia dibagi dengan koefisien reaksi. CaNO3 2 sama dengan 0,1024 per 1 sama dengan 0,1024. NH4F sama dengan 0,4730 per 2 sama dengan 0,2365. Langkah 5 adalah hasil reaksi masing-masing zat. A. Massa kalsium fluorida CaF2 koefisien sama 1:1, maka mol sama dengan 0,1024 mol. Massa sama dengan mol kali Mr sama dengan 0,1024 dikali 78 sama dengan 7,99 gram. Ini adalah hasil yang sudah dibulatkan. Yang B. Massa dinitrogen monoksida N2O koefisien adalah 2 kali pereaksi pembatas, maka mol sama dengan 2 kali 0,1024 sama dengan 0,2048. Massa sama dengan 0,248 dikali 44 sama dengan 9,01 gram. Ini sudah dibulatkan. Yang C adalah massa uap air H2O. Koefisien adalah 4 kali bereaksi pembatas, maka 4 kali 0,1024 sama dengan 0,4096 mol. Massa 0,4096 dikali 18 sama dengan 7,37 gram. Sudah dibulatkan. Sekarang ke soal nomor 2, yaitu suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH2. Untuk menentukan susunan itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,0992 mol HCl. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu?
Langkah yang pertama adalah diketahui massa campuran CaO plus CaOH2 sama dengan 1 gram, volume air sama dengan 50 ml, mol HCl sama dengan 0,992. Persamaan reaksi. Reaksi neutralisasi. CaO ditambah 2 HCl menjadi CaL2 plus H2O. CaOH2 plus 2 HCl menjadi CaCl2 plus 2 H2O. 3. Perhitungan massa molekul relatif atau MR. Kita menggunakan AR sama dengan Ca sama dengan 40,0 sama dengan 16, H sama dengan 1. MR CaO sama dengan 40 ditambah 16 sama dengan 56 gram per mol. MR CaOH2 sama dengan 40. 2 kali 16 plus dalam kurung 2 kali 1 tutup kurung sama dengan 74 gram per mol. 4. Perhitungan stoikiometri. Massa CaO sama dengan A gram. Massa CaCOH2 sama dengan 1 dikurangi A gram. NaCl sama dengan 2NCaO plus 2 kali NCaOH2. 0,0992 sama dengan 2 kali A per 56 plus 2 kali 1 min A per 27. Mencari nilai A. 0,496 sama dengan A per 56 ditambah 1 min A per 74. 0,496 dikali 4144 sama dengan 74A plus 56 dikurangi 56A. 205,54 sama dengan 18A plus 56. 18A sama dengan 205,54 dikurangi 56. 18A sama dengan 149 dikurangi 54. A sama dengan 8,30 gram. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lain. Tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 82 min. Tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Langkah 1 adalah bilangan kuantum untuk N sama dengan 5. Bilangan kuantum azimut I, nilai I berkisar dari 0 sampai N-1. Karena N sama dengan 5, maka nilai I yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. I sama dengan 0, subkulit S. I sama dengan 1, subkulitnya adalah P. I sama dengan 2, subkulitnya D. I sama dengan 3, subkulitnya F. Dan yang terakhir, I sama dengan 4, subkulitnya G. 2. Bilangan kuantum magnetik M. Jika I sama dengan 0, M sama dengan 0. Jika I sama dengan 1, maka M sama dengan min 1, 0 plus 1. Jika I sama dengan 2, maka M sama dengan min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Jika I sama dengan 3, maka M sama dengan min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2, dan plus 3. Jika I sama dengan 4, M maka min 4, min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Bilangan kuantum spin atau disingkat S, yaitu plus setengah atau min setengah. Lanjut ke konfigurasi elektron dan diagram ion 8O2 min. Jawaban A. Konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. B. Diagram orbital. Diagram orbital ini memiliki 5 kotak, yaitu kotak 1, 1s, kotak 2, 2s, dan 3 kotak. Yang lainnya adalah 2p. Langkah yang terakhir adalah bilangan kuantum untuk subtingkat energi 4D. Bilangan kuantum utama N sama dengan angka depan 4, maka N sama dengan 4. 2. Bilangan kuantum azimut I, hurufnya adalah D, maka I sama dengan 2. Bilangan kuantum magnetik M sama dengan min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Kesimpulannya adalah N sama dengan 4, I sama dengan 2, dan M sama dengan min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2.
Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? 1. 6C, 2. 9F, 3. 19K, 4. 20Ca, 5. 16S, 6. 13. Jawab. 1. 6C atau karbon, konfigurasi elektronnya 2,4, elektron valensi 4, kecenderungan karena memiliki 4 elektron valensi. Atom karbon berada di tengah-tengah. Untuk mencapai oktet 8, atom ini cenderung menerima 4 elektron atau lebih sering memasang 4 elektron dengan atom lain. Hasilnya membentuk 4 ikatan kovalen. 2. 9F atau fluorin. Konfigurasi elektronnya 2,7. Elektron valensinya adalah 7, kecenderungan hanya kurang 1 elektron namun mencapai 8, maka atom ini akan menerima 1 elektron. Hasilnya membentuk ion negatif F-. 3. 10K kalium. Konfigurasi elektron 2881, elektron valensinya adalah 1, kecenderungan lebih mudah membuang 1 elektron daripada mencari 7. Hasilnya membentuk ion positif K+. 4. 20Ca atau kalsium. Konfigurasi elektron 2882, elektron valensinya adalah 2, kecenderungan atom ini akan melepas 2 elektron. Hasilnya membentuk ion positif Ca2+. 5. 16S belerang. Konfigurasi elektronnya 286, elektron valensinya adalah 6, kecenderungan atom ini akan menerima atau menangkap 2 elektron. Hasilnya membentuk ion negatif S2-. 6. 13Al atau aluminium. Konfigurasi elektronnya 283, elektron valensinya adalah 3, kecenderungan atom ini akan melepas 3 elektron. Hasil membentuk ion positif Al3+. Lanjut ke nomor 5, yaitu buatkan satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan perhitungannya. Untuk soal dan penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Kasus melarutkan tabel vitamin C. Saat tabel vitamin dimasukkan ke air, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gelombang CO2. Data yang diperoleh adalah mol gas N sama dengan 0,05 mol. Suhu T sama dengan 27 Celcius sama dengan 300 Kelvin. Tekanan P sama dengan 1 atm. Tetapan R sama dengan 0,082. Penyelesaian V sama dengan N.R kali T per P. V sama dengan 0,05 dikali 0,082 dikali 300 dibagi 1. V sama dengan 1,32 liter. Kesimpulan, reaksi tersebut menghasilkan gas CO2 sebanyak 1,32 liter. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau jawaban kurang tepat dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.